Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam tutorial komputer dasar, yaitu tentang Microsoft Word. Baik, kita jalankan Microsoft Word-nya, dan kali ini kita akan belajar tentang indentasi dan tab ya, atau tabulasi. Nah, fitur-fitur itu digunakan untuk menentukan batas pemberhentian tab yang ada di tombol keyboard ya, dan juga menentukan batas kiri bawah atau awal paragraf dan sebagainya. Nah, saya akan mencontohkan membuat sebuah kalimat, atau kita bisa copy paste dari tempat lain ya, misalkan, atau saya gunakan ini saja, menggunakan teks random. Nah, seperti ini saya sudah punya teks, dan saya akan praktekkan yang pertama, yaitu first line indent ya, atau indentasi yang mengatur awal sebuah paragraf. Misalkan kita akan mengatur paragraf yang pertama ini, awalannya adalah menjorok ke dalam gitu ya. Jadi caranya kita bisa klik ini di first line indent. Jadi yang ini kan ada 3 ya, ada panahnya, lancipnya ke bawah, lancipnya ke atas, dan kotaknya di bawah ini ya. Yang atas ini namanya first line indent. Kursornya tidak perlu di awal, nggak masalah, yang penting dia aktif di paragraf ini. Nah, kemudian kita bisa klik tahan, tarik ke kanan. Nah, misalkan 1 cm berarti di sini 1,25 ya di sini. Nah, seperti itu. Itu akan membuat awalan sebuah paragraf menjorok ke dalam, ukurannya sesuai dengan dimana kita menempatkan first line indentnya. Nah, saya kembalikan dulu undo. Kalau kita ingin semua paragraf ini seperti itu, maka kita seleksi semua paragrafnya dan kita tarik lagi. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu namanya first line indent. Kemudian ada kalanya misalkan kita membuat daftar pustaka. Terkadang ada aturan yang membuat ketika daftar pustaka itu atau referensi itu terdiri dari lebih satu baris, maka kita buat baris berikutnya atau baris kedua dan seterusnya itu menjorok ke dalam, atau kebalikan dari first line indent, yaitu ada namanya hanging indent. Ini ya, hanging indent yang panahnya ke atas. Nah, misalkan yang paragraf pertama saya buat first line indent, tarik ya, ini ya. Dan yang kedua ini kita anggap ini referensi misalkan ya, dan kita akan buat dia menjorok ke dalam pada baris kedua dan seterusnya. Nah, begitu. Itu kebalikannya ya. Nah, seperti itulah fungsi dari first line indent dan ini hanging indent. Oke. Kemudian apabila kita ingin membuat dua paragraf ini dia batas kirinya menjorok ke dalam, kita bisa tarik left indentnya. Kalau left indent ini semua. Nah, gini. Itu left indent. Oke. Ya, left indent. Nah, jadi misalkan mau rata ke sini, boleh. Kalau ini tadi yang first line. Kalau first line itu untuk mengatur baris pertama, gini. Ya. Oke. Oops, sorry. Nah, oke. Sudah, kita kembalikan lagi yang ini atau kita buat seperti ini aja. Kemudian di sebelah kanan sebenarnya ada namanya right indent ya. Kita bisa tarik sini. Nah, ini untuk menentukan batas kiri. Di luar margin ya. Kalau margin itu kan ya ini pas di batas margin, tapi ini bisa kita atur lebih sempit lagi, kita tarik ke kiri. Seperti itu. Oke. Selain menggunakan cara itu, kita juga bisa menggunakan namanya ini ya, ada indent command. Ini ada apa? Decrease indent dan ada increase indent. Nah, tapi ini hanya berfungsi untuk leftnya ya. Jadi kalau kita klik ke kanan, maka semuanya nih akan, nah itu geser terus ya. Nah, kita balikkan lagi ke kiri. Oke. Kemudian selain itu untuk indentasi ya. Indentasi ya seperti itu. Kemudian ada namanya tab ya, tabulasi. Di sini namanya tab selector ya. Di sini ada left tab di sudut kiri, di sini sudut kiri ya. Nah, ini kita coba enter, dan misalkan kita akan membuat untuk tanda tangan ya, misalkan Bengkulu, kasih tanggal ya, misalkan 12 Oktober 2021. Di sini kepala,
koma, kemudian ini namanya ya, Alexander Paijo misalkan, kemudian di bawahnya ini NIP misalkan ya, kita buat saja seperti ini. Oke, nah biasanya ini akan berada di sebelah kanan ya, dari sebelah kanan, atau mungkin di tengah-tengah, atau mungkin kiri dan kanan. Nah sekarang kita atur penghulunya ini sampai ke nip itu ke kanan. Itu sebenarnya ada caranya. Cara pertama, kita bisa gunakan left indent, tarik sampai batas mana. Oke, itu ya, pakai left indent yang bawah ya. Oke, selain itu kita bisa menggunakan tabulasi ini, left tab. Jadi kalau kita tekan tombol tab satu kali, dia akan maju sejauh 1,25 cm ya, 1,25 cm majunya ke sini. Tapi yang maju ini adalah left indentnya. Sekarang kita Ctrl Z lagi, dan kita akan gunakan left tab ini. Nah kita bisa klik di rulernya, misalkan di angka 10 klik. Nah perhatikan ya, simbolnya adalah huruf L warna hitam ini. Dan ini ketika kita tekan tab, nah maka tapi ini satu-satu ya, kalau bareng-bareng dia bareng-bareng juga bisa ya, tapi tetap dia ikut left ya gini. Nah ini satu-satu kita tekan tab. Oke, ini juga tab, letakkan kursor di awal ini terus tab. Nah itu juga akan sampai ke sana ya, tanpa merubah left indentnya gini. Kemudian dan ini akan jadi rata kiri ya, karena namanya left tab. Nah oke, saya kembalikan lagi. Ini saya untuk menghilangkan itu kita harus seleksi lagi, dan ini kita klik tarik ke bawah. Nah hilang dia ya. Kemudian ini bisa kita klik di bagian ini nih. Ini kan left tab, klik dia akan menjadi center tab. Kalau kita klik lagi dia akan menjadi right tab ya. Nah gitu ya. Nah sekarang kita akan gunakan yang center tab. Klik lagi. Nah kalau center tab simbolnya seperti ini. Kemudian kita letakkan di angka 12 misalkan. Nah tapi ini masih terseleksi ya. Kemudian kita tekan tab, ini tekan tab, ini tekan tab, ini tekan tab. Nah dia akan rata tengah. Nah seperti itu. Dan ini manfaatnya sangat banyak sekali ketika kita ingin memformat dokumen yang supaya bisa rapi ya. Oke, untuk yang right tabnya bisa dicoba-coba nanti. Dan oke ya, ini saya simpan dulu, kita simpan di dokumen latihan ya. Ini latihan indent dan tab. Oke, nah sekarang saya akan membuat dokumen baru, file new, atau langsung ke sini blank dokumen boleh. Dan saya akan contohkan penerapan dari indent dan tab itu dalam sebuah dokumen surat ya, surat misalkan surat lamaran lah ya. Kita akan membuat surat lamaran nih, misalkan kita buat dulu tanggalnya, Bengkulu, misalkan sekarang tanggal berapa nih, 24 ya Oktober 2021. Kemudian perihal titik 2, kemudian lamaran pekerjaan. Oke, kemudian di sini lampiran titik 2, lampiran misalkan 6 lembar gitu ya. Kemudian kita mulai dengan kepada yang terhormat, koma ya, di sini HRD PT Cruel TV misalkan gitu. Kemudian alamatnya ya, Jalan Pulau Beringin, Jalan Pulau Beringin, Bengkulu Tengah gitu aja, Bengkulu Tengah. Dan di sini dengan hormat. Oke, dengan hormat, koma, enter. Kemudian berdasarkan informasi, sorry yang saya
lihat di koran RPB misalkan ya, yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2021 ya, bahwa PT Cruel TV gitu ya, sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai staff misalkan administrasi. Maka dengan surat ini saya berminat untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Titik. Kemudian berikut ini data diri saya. Titik 2, nama. Oke ya, di situ namanya misalkan Dadung Ngawuk Oke. Kemudian tempat tanggal lahir di sini Bengkulu, 17 Agustus 2000 misalkan. Oke. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S1 misalkan manajemen. Alamat Jalan Mahoni nomor 900 ya, nomor 900 kelurahan apa nih, Kelapa. Oke, nomor telepon 08 13 73 29 ya, 99 atau ek. Oke, berikutnya data diri sudah. Saya adalah fresh graduate dari Universitas Pulau Beringin pada jurusan atau pada program studi gitu ya, pada program studi manajemen dengan manajemen. Titik. Saya lulus dengan IPK misalkan 3,90. Untuk itu saya bermaksud, itu saya yakin dapat memberikan kontribusi ya bagi perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya juga berikut ini saya lampirkan titik 2. Nah, kita buat 1 titik spasi. Nah, kalau formatnya benar 1 titik spasi, Microsoft akan menganggapnya itu sebagai penomoran dan nanti bisa otomatis. Daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir, kemudian fotokopi
transkrip nilai, fotokopi SKCK, kemudian pas foto 3x4 terbaru, dan yang keenam fotokopi KTP. Oke. Nah, untuk menghentikan penomoran kita bisa klik di sini, atau sebenarnya di enter saja itu udah hilang ya. Dan demikian surat lamaran ini saya buat dan sampaikan ke Mas. Saya berharap ya dapat bergabung pada PT Cruel TV ya gitu. Atas perhatian dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Di sini hormat saya. Nah, namanya namanya Dadung. Oke. Nah, sekarang kita terapkan indentasi ya. Di sini Bengkulu pertama kita letakkan ini di sebelah kanan. Sebenarnya boleh kalau mau dibuat langsung rata kanan gini boleh ya. Tapi saya akan menerapkan indentasi, berarti kita bisa tarik. Ya, kita bisa tarik, boleh left indent. Ini boleh, tarik gini boleh. Oke ya. Kemudian untuk perihal dan lampiran, coba perhatikan titik duanya tidak rapi. Nah, ini kita menggunakan tab. Ya, kita menggunakan tab. Nah, cara menggunakan tab untuk merapikan titik dua, kita bisa gunakan di sininya yang left ya. Yang left itu simbolnya L. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik dua kali ya, bukan sekali ya. Kalau kita mau membuat atau satu kali juga boleh di sini. Satu kali aja di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita satu kali, sorry, bukan dua kali. Letakkan aja di mana posisi titik duanya akan kita hentikan, misalkan di sini. Nah, sebelum titik dua kursornya aktif di sana, tab. Ini juga sama, tab. Sorry, kok beda ini. Saya hapus dulu. Ini saya oke. Jadi kita blok dua-duanya, kemudian letakkan left indentnya di sini ya. Tadi ada bergeser satu ya. Oke, di sini. Kemudian ini kita tekan tab. Ini juga sama, tab. Nah, rapi ya, 6 lembar. Kemudian kepada yang terhormat. Nah, ini kalau kita ingin rapikan, mungkin spasinya terlalu jauh, kita bisa lakukan supaya tidak terlalu renggang gini ya. Pakai ini, klik di sini. Kemudian pilihnya, kalau ini satu kan segitu, ini tambah lebar, ini tambah lebar. Nah, kita bisa gunakan line spacing option. Nah, di after di sini kita buat 0. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ini kita enter aja. Nah, kemudian HRD dan pulau beringin ini kita buat tadi ya, menjorok ke depan ya, pakai left ini boleh gini. Nah, gini boleh, atau lurus saja seperti ini, nggak masalah. Kemudian nah, ini sekarang dengan hormat sampai ke sini. Bagian ini dengan hormat oke, lurus saja. Di sini kita buat rata kiri kanan, tadi udah belajar perataan ini. Kemudian nah, untuk nama sampai nomor telepon kita gunakan left indent. Tarik maju sedikit. Nah, kemudian titik duanya juga nggak rapi ya. Kita gunakan left indent, letakkan di sini. Kan terakhir di sini yang tanggal lahir ya. Jadi kita harus letakkan lebih jauh dari itu. Nah, di situ. Letakkan di sini tab. Letakkan di sini tab lagi. Letakkan di sini tab lagi. Ini tab lagi. Ini juga tab. Ini juga tab. Oke. Sudah lurus. Kalau sekiranya jaraknya terlalu jauh, bisa dilakukan pengaturan seperti tadi ya. Bisa diseleksi gini, kita bisa seperti tadi ya, misalkan satu aja. Oke, ini juga sama, kita
buat rata kiri kanan. Nah untuk ini 1 2 3 penomoran sudah oke. Ini juga kita buat rata kiri kanan, dan ini tinggal satu ini ya. Nah ini kita klik kanan, bukan klik kanan, blok, tarik left indennya saja. Nah ini cepet ya. Oke, itu contoh penerapannya. Kalau kita scroll, nah jadi seperti ini, rapi kan. Nah itulah penggunaan Microsoft Word untuk indent dan tab. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita simpan dulu, Ctrl S, kemudian kita simpan di tempat dokumen latihan. Kita kasih nama surat latihan, surat lamaran pekerjaan. Oke, kita simpan, save ya. Seperti ini ya. Mohon maaf kalau ada tulisan-tulisan yang mungkin masih salah, karena ini kita fokus ke penggunaan indent dan juga tab tadi ya di sini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.